Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irza Nurzakiah Waadibah, mahasiswi PGMI semester 4 kelas D. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang bangun segi banyak. Bangun segi banyak adalah bangun datar tertutup yang dibatasi oleh ruas garis. Bangun segi banyak terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, bangun segi banyak beraturan dan bangun segi banyak tak beraturan. Langsung saja kita masuk ke materi bangun segi banyak beraturan. Ayo mengamati. Perhatikan gambar di samping. Di kantor tempat Safitri bekerja, terdapat jam dinding yang berbentuk persegi. Baiklah, kita akan mengamati besar sudutnya dan panjang sisinya. Ayo menanya, apakah yang dimaksud dengan bangun segi banyak beraturan? Bangun segi banyak beraturan adalah bangun segi banyak yang tiap sisi-sisinya sama panjang dan sudutnya sama besar. Pertanyaan yang kedua, apakah persegi termasuk ke dalam bangun segi banyak beraturan? Ya, benar sekali. Persegi termasuk ke dalam bangun segi banyak beraturan. Ayo menalar. Perhatikanlah jam dinding di samping. Jam dinding tersebut berbentuk persegi yang memiliki 4 sisi yang sama panjang, yaitu sisi AB sama panjang dengan sisi BC. Sisi BC sama panjang dengan sisi CD. Sisi CD sama panjang dengan sisi DA. Sisi DA sama panjang dengan sisi AB. Selanjutnya, persegi ini memiliki sudut yang sama besar. Sudut A sama besar dengan sudut B. Sudut B sama besar dengan sudut C. Sudut C sama besar dengan sudut D. Sudut D sama besar dengan sudut A. Ayo mencoba. Perhatikanlah gambar segi 5 di samping, atau bisa juga disebut juga dengan pentagon. Tentukanlah besar sudutnya dan panjang sisinya. Jawabannya adalah gambar di samping memiliki 5 sudut yang sama besar, yaitu sudut A sama besar dengan sudut B. Sudut B sama besar dengan sudut C. Sudut C sama besar dengan sudut D. Sudut D sama besar dengan sudut E. Sudut E sama besar dengan sudut A. Baiklah, selanjutnya gambar di samping juga memiliki sisi yang sama panjang. Sisi AB sama panjang dengan sisi BC. Sisi BC sama panjang dengan sisi CD. Sisi CD sama panjang dengan sisi DE. Sisi DE sama panjang dengan sisi EA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri. Saya dari kelas 4D, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi dari Saudari Irza. Ayo mengamati.
Perhatikanlah gambar di samping. Gambar ini merupakan bangun datar segitiga sama sisi. Ayo menanya. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan segitiga sama sisi? Jawabannya, segitiga sama sisi adalah segitiga yang memiliki 3 sisinya yang sama panjang dan 3 sudut yang sama besar. Pertanyaan yang kedua, apakah segitiga sama sisi termasuk ke dalam bangun segi banyak beraturan? Jawabannya, iya. Segitiga sama sisi termasuk ke dalam segi banyak beraturan. Ayo menalar. Gambar di samping merupakan segitiga sama sisi, termasuk ke dalam bangun segi banyak beraturan, karena memiliki 3 sisi yang sama panjang, yaitu sisi AB sama panjang dengan sisi BC, sisi BC sama panjang dengan sisi CA, dan sisi CA sama panjang dengan sisi AB, dan memiliki 3 sudut yang sama besar. Sudut A sama besar dengan sudut B, dan sudut B sama besar dengan sudut C. Ayo mencoba. Tentukan besar sudut dan panjang sisi pada gambar di samping. Gambar di samping memiliki 6 sudut yang sama besar, yaitu sudut A sama besar dengan sudut B, sudut B sama besar dengan sudut C, sudut C sama besar dengan sudut D, sudut D sama besar dengan sudut E, dan sudut E sama besar dengan sudut F, dan memiliki 6 sisi yang sama panjang, yaitu sisi AB sama panjang dengan sisi BC, sisi BC sama panjang dengan sisi CD, sisi CD sama panjang dengan sisi DE, sisi DE sama panjang dengan sisi EF, sisi EF sama panjang dengan sisi FA, dan sisi FA sama panjang dengan sisi AB. Dapat disimpulkan bahwa segi 6 termasuk ke dalam bangun segi banyak beraturan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Suryaningsih, mahasiswi PGMI semester 4 kelas D. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Safitri. Ayo mengamati. Di atas meja belajar adikku terdapat penggaris berbentuk persegi panjang. Marilah kita amati besar semua sudutnya dan panjang semua sisinya. Ayo menanya. Pertanyaan yang pertama adalah, apa perbedaan segi banyak beraturan dengan segi banyak tidak beraturan? Nah, jawabannya adalah segi banyak beraturan adalah segi banyak yang mempunyai besar sudut yang sama besar dan panjang sisinya sama panjang. Sedangkan segi banyak tidak beraturan adalah segi banyak yang mempunyai sudut yang tidak sama besar dan sisinya tidak sama panjang. Nah, pertanyaan yang kedua adalah, apakah persegi panjang termasuk ke dalam segi banyak tidak beraturan? Jawabannya adalah iya, persegi panjang termasuk ke dalam segi banyak tidak beraturan, karena persegi panjang mempunyai sisi yang tidak sama panjang. Ayo menalar. Gambar penggaris ABCD berbentuk persegi panjang di samping dapat kita simpulkan bahwa penggaris persegi panjang tersebut memiliki sudut yang sama besar. Namun, penggaris persegi panjang tersebut memiliki panjang sisi yang tidak sama panjang, yaitu sisi AB tidak sama panjang dengan sisi BC, sisi BC tidak sama panjang dengan sisi CD,
sisi CD tidak sama panjang dengan sisi DA, dan sisi DA tidak sama panjang dengan sisi AB. Ayo mencoba. Nah, gambar di samping merupakan bangun datar belah ketupat. Tentukan besar sudut dan panjang sisinya. Apakah bangun datar belah ketupat mempunyai sudut yang sama besar dan sisi yang sama panjang? Nah, jawabannya adalah belah ketupat mempunyai sisi yang sama panjang, tetapi belah ketupat mempunyai sudut yang tidak sama besar, yaitu sudut A tidak sama besar dengan sudut B, sudut B tidak sama besar dengan sudut C tidak sama besar dengan sudut D, dan sudut D tidak sama besar dengan sudut A. Ayo mengamati. Perhatikan gambar di samping. Ibu memiliki dompet berbentuk jajar genjang. Marilah kita amati besar semua sudutnya dan panjang semua sisinya. Ayo menanya. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah yang dimaksud dengan jajar genjang? Jawabannya adalah, jajar genjang adalah bangun datar dua dimensi yang memiliki dua pasang rusuk yang masing-masing sama panjang dan dua pasang sudut yang masing-masing sama besar dengan sudut di hadapannya. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah jajar genjang termasuk ke dalam bangun segi banyak tidak beraturan? Jawabannya adalah iya, jajar genjang termasuk ke dalam segi banyak tidak beraturan. Ayo menalar. Gambar di samping merupakan dompet yang berbentuk jajar genjang. Tentukan besar sudutnya dan panjang sisinya. Nah, dapat kita lihat jajar genjang memiliki sudut yang tidak sama besar, yaitu sudut A tidak sama besar dengan sudut B, sudut B tidak sama besar dengan sudut C tidak sama besar dengan sudut D, dan sudut D tidak sama besar dengan sudut A. Dan memiliki sisi yang tidak sama panjang, yaitu sisi AB tidak sama panjang dengan sisi BC, sisi BC tidak sama panjang dengan sisi CD tidak sama panjang dengan sisi DA, dan sisi DA tidak sama panjang dengan sisi AB. Ayo mencoba. Gambar di samping merupakan segitiga sama kaki ABCD. Tentukan besar semua sudutnya dan panjang semua sisinya. Nah, jawabannya, segitiga sama kaki memiliki satu sudut yang tidak sama besar, yaitu sudut A, dan memiliki satu buah sisi yang tidak sama panjang, yaitu sudut BC. Nah, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Akhiron, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.